Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan kita mencari ilmu dari bulan sang ibu sampai kepada yang lahat. Kok bisa sampai kepada yang lahat? Buktinya ketika kita telah mati, kita telah meninggal dunia, maka yang terakhir kali kemudian disampaikan kepada almarhum itu ditalqin, ya. Ditalqin itu dalam rangka apa? Dalam rangka belajar atau memberikan ilmu kepada seorang almarhum supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada malaikat Munkar Nakir. Nah, itu buktinya bahwa kita diperintahkan untuk mencari ilmu dari bulan, ya, atau keluar dari rahim sang ibu sampai mati. Ya. Ketika bayi pun, ketika di dalam kandung pun, kalau bisa, ya, kita beri pelajaran-pelajaran. Ketika istri bapak sekalian sedang mengandung berapa bulan? 4 bulan, ya. Maka saat itu Allah SWT meniupkan roh kepada cabang bayi. Nah, di saat itulah kita berdoa kepada Allah SWT supaya apa? Supaya cabang bayi kita diberikan kesehatan. Kemudian cabang bayi kita diberikan kelancaran ketika maulud atau ketika dikeluarkan. Kemudian cabang bayi kita kemudian telah menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Nah, setelah kemudian keluar pun seorang ibu juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita, ya, bisa dengan membacakan surat Al-Fatihah, ya, ila hadratin Nabi Mustafa, ila ruhi sahabat-sahabat bayinya Al-Fatihah. Kemudian kita bacakan surat-surat Al-Mu'awwidhatain dan Al-Falaq, Al-Nas. Untuk apa? Untuk meruqyah, ya, supaya cabang bayi kita tidak mendapat serangan, tidak mendapat goncangan dari makhluk-makhluk gaib di alam dunia ini. Nah, oleh karena itu sekalian hormat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini insyaallah akan saya bacakan kembali kitab Safinatul Najah. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab fikih ala madhhab Syafi'iyah, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Kenapa kita harus mengaji kitab fikih? Fikih atau tafaqquh fiddin itu artinya mendalami, ya, mendalami agama. Karena apa? Isinya di dalam kitab fikih adalah kaifiyah, peraturan-peraturan, larangan-larangan, di mana di situ terangkan supaya kita dalam beragama menjadi mudah. Karena memang beragama itu mudah. Al-Islamu asiru wala tu'assir. Islam itu mudah, jangan dipersempit, jangan disusah-susahkan. Salam dan salam tak lupa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan tercurah untuk kita sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini walaupun tidak penuh, ya, bahkan mungkin ini baru separuh, ya, Ustaz, ya, yang hadir. Mungkin di antara teman-teman kita itu ada yang sedang kurang sehat atau kesibukan di mana-mana, insya Allah dan kesempatan bisa hadir kembali. Dan kemudian memang iman manusia itu yazid wa yanqus, kadang nambah kadang kurang. Ya, kadang belum azan sudah di masjid, kadang sudah qomat sudah ada di masjid. Yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun. Dan iman malaikat itu la yazid wa la yanqus, tidak nambah tidak kurang, ajib terus istiqomah. Nah, kalau iman para nabi yazid wa la yanqus, nambah tanpa ada kurang. Nah,
kalau kita orang awam itu Yazid wa yanqus. Nah, mudah-mudahan ya Yazid wa yanqus kita selalu dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yazidnya nambah, yanqusnya agak dikurangi. Ketika kita kemudian lagi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, nah kumpul seperti ini adalah infus atau chester bagi kita untuk menambah kekebalan tubuh kita, kekebalan rohani kita supaya apa? Supaya hati kita dicas kembali, ya jadi penuh kembali. Tadinya sedang down, ya sedang dalam keterpurukan titik terendah serendah-rendahnya dengan dicas, mendengarkan tausiah-tausiah, mendengarkan makalah-makalah ulama hadis Nabi, firman Allah, kemudian menjadi penuh kembali pada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ya tadi perlu saya sampaikan, al-mukarram itu artinya yang dimuliakan. Dalam hal ini memang dalam masyarakat kita itu hanya teruntuk bagi para ulama biasanya, ya para ulama, para kiai, para sebetulnya tidak. Seperti kita hanya mengucapkan dalam bahasa itu yang dimuliakan, gitu. Ya, yang mulia itu bukan hakim doang, hakim yang mulia. Kita juga minta dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti hanya pembahasan dalam kita kemudian tahlil, ya ila hadrati, ila ruhi, itu sebetulnya sama saja, ya. Ila hadrati menuju kehambaan artinya. Jadi biasanya lafaz ila hadrati itu dikhususkan untuk para nabi. Ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah, ila hadrati. Nah, kemudian ila ruhi. Nah, itu bagi orang-orang biasa, ya, bagi para ulama, bagi para syuhada dan lain sebagainya. Tapi artinya sama. Seperti halnya bahasa Jawa itu tingkatan-tingkatan sampai yang kasar, dari yang kasar sampai yang paling halus. Contohnya kowe. Nah, kowe itu dalam bahasa Jawa itu kamu, itu kasar. Kowe atau kawan dalam bahasa Ngapaknya kawan. Nah, tingkatan yang lebih tinggi lagi sampean, ya, sampean. Kalau di dalam bahasa Sunda sampai ke kaki, ya. Nah, kalau bahasa Jawa kaki sikil, ya, sikil. Nah, di atasnya sampean ada lagi panjenengan, panjenengan. Itu adalah tingkatan bahasa. Nah, seperti yang kita ila hadrati, ila ruhi, itu sama. Akan tetapi penempatannya ila hadrati kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para nabi-nabi yang lain. Nah, kalau ila ruhi itu bagi para orang-orang terdahulu dan orang-orang saudara-saudara kita atau yang lainnya, ya. Ila ruhi itu boleh untuk orang yang meninggal dan boleh juga orang yang masih hidup, nggak apa-apa, ya. Ila ruhi Bapak Samsuri nggak apa-apa. Saya belum mati begitu. Padahal ruh itu adalah ruhaniyah, ya, kepada ruhaniyahnya supaya kemudian kita berdoa dan kita bacakan Al-Fatihah, ya Pak, ya. Seperti halnya almarhum itu bukan hanya orang yang mati saja. Almarhum itu orang yang terkasihi, ya. Almarhum Bapak Samsuri bin Mahid,
artinya Ustaz Samsuri yang terkasihi atau dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan tetapi almarhum itu sudah masuk kamus besar bahasa Indonesia, artinya orang yang sudah mati. Nah, jadi bahasa itu ya di mana kita berpijak itu bahasa. Contohnya bahasa Jawa itu kalau orang Burmese itu nyuwun sewu. Ada orang lagi kongkoban lagi duduk kita lewat nyuwun sewu begitu. Gak bisa diartikan kemudian di Indonesia minta 1000, tidak bisa. Lain artinya. Dalam bahasa siapa? Permisi. Nah, itulah bahasa. Ya. Jadi bahasa itu ya merupakan apa namanya adat istiadat di suatu daerah tersendiri begitu. Mungkin bahasa di pedalaman kita tidak mengetahui kayak tadi sampaian itu ternyata sikil ya, sampaian ternyata sikil. Tapi kalau di Jawa itu ya penyebutan untuk apa namanya lawan bicara sampaian itu sudah agak halus, udah diamplas tapi amplasnya yang agak kasar. Tapi yang paling tinggi namanya panjenengan. Nah begitu juga ila ruhi ila hadrati. Nah kalau ila ruha gimana ruha? Ila ruha siapa itu? Ya. Kalau ila ruhi itu untuk siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Ila ruhi Bapak Samsuri bin Wa'id ila ruhi Siti Aminah bin Siti Saidah sama memakainya ila ruhi juga. Nah itu kan perempuan. Kenapa kalau perempuan? Ila ruha bukan. Tidak semuanya kemudian harus dimuannaskan atau diperempuankan. Ya, contoh muslimin, muslimah, kafirin, kafirah, hadirin, hadirah. Bisa, tapi tidak semuanya. Contohnya mahasiswa, karyawan, siswa, kawan. Ya, itu kan nggak bisa. Nggak bisa, maksud ya bersama kami saya. Iya, jadi tidak semuanya harus dimuannaskan secara begitu ya. Kalau ila ruhi baik perempuan maupun laki-laki itu pakai kata ila ruhi siapa tidak perlu dengan ila ruhati atau ila ruha ya. Karena itu memang namanya kata yang tidak bisa diminta mutlak. Nah kalau ila arwahi itu adalah bentuk jamak daripada roh. Kalau roh satu roh, kalau arwah beberapa roh. Seperti orang alim ya, alim itu satu orang alim. Kalau ulama beberapa orang alim. Kalau fakih satu orang ahli fikih. Kalau fuqaha beberapa orang ahli fikih. Jadi kalau bilang para alim, para ulama itu sebetulnya salah para ulama. Karena ulama itu sudah mengartikan atau mengandung kata jamak ya. Para alim dan ulama saja. Kalau para alim, nah itu pas cocok. Para alim. Ya, kalau ulama itu sudah ulama banyak ulama. Kemudian para ustad, nah ustad satu ustad. Jadi sudah memakai para berarti memakai kata yang sepadan tunggal. Para ustad ya, dan asatid. Para ustadzah dan asatidah, asatid beberapa ustadz, asatidah beberapa ustadzah. Baik hadirin sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah kita bahas tentang pasal yang menyatakan persyaratan takbiratul ihram. Kemarin sudah kita bahas. Mudah-mudahan Bapak sekalian itu masih ingat ya, kira-kira ada berapa Pak? Ya, pasal tentang persyaratan takbiratul ihram ada 16. Yang maklum kalau melalui soalnya santri itu lain. Waktu sederat lalai, keluar lalai. Ya namanya kita juga
pengajian seminggu sekali, kemudian di antara santri-santri kita menginjak usia yang senja ya, usia rata-rata ini di atas 40 tahun. Tapi alhamdulillah semangatnya luar biasa, dan ini yang insya Allah akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menitih berjalan menuju tempat ilmu, ya, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka akan Allah mudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, taklim semacam ini, majelis semacam ini tentunya menjadi kita lebih semangat ketika kita mendengar hadis yang tadi, ya. Jadi Jumat depan berangkat lagi. Kenapa? Ya ini jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kupas lagi, saya ulangi lagi bahwa persyaratan kita, ya, dalam takbiratul ihram itu ada 16 yang perlu kita perhatikan supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan yang fatal di dalam kita bertakbiratul ihram. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, takbir itu harus dibaca ketika kita sudah berdiri tegak, ya, kecuali orang yang memang bungkuk, orang sudah sepuh dan bungkuk, ya sudah, tidak perlu ditegak-tegakkan malah sempal. Nah, jadi yang pertama syarat takbir itu harus sudah dengan posisi berdiri bagi orang yang kuasa berdiri, bukan lagi lari, ya, dari ujung karena sudah mau rukuk takbirnya sambil lari supaya apa? Supaya bisa keburu imamnya. Oh Allah, padahal belum berdiri. Nah, tidak boleh. Yang kedua, kemudian menggunakan bahasa Arab dengan lafaz Allahu sama Akbar. Tidak boleh kemudian diganti dengan yang lainnya. Ini sudah paten. Nah, kemudian harus dengan lafaz jalalah Allah, ya, Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan As-Samadu Akbar, Al-Jalalu Akbar, ya, dan lain sebagainya yang sebangsa. Kemudian yang ketiga harus dengan lafaz akbar, dengan lafaz akbar. Kemudian yang keempat tertib antara dua lafaz tersebut. Antara lafaz Allah dan akbar harus Allah dulu dan akbarnya belakangan, bukan terbalik. Akbar Allah, ya, akbar Allah. Nah, itu tidak diperkenankan. Jadi harus nurut lafaz jalalah, kemudian lafaz akbar. Kemudian tidak boleh memanjangkan ba-nya huruf ba, ya. Jadi Allahu Akbar itu akan merusak arti. Kalau kita baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi ketika kita bacakan Allahu Akbar, Allah kayak beduk. Na'udzubillah min. Ini kemudian menjadi makna walaupun tidak tersengaja, akan tetapi bisa merubah makna. Allahu Akbar, barnya tidak boleh dipanjangkan bar. Nah, kemudian tidak boleh menambahkan wawu atau memanjangkan huruf di antara dua lafaz. Contohnya Allahu Akbar, Allah sama Akbar, ya, atau wawunya dulu Wallahu Akbar, sudah tidak boleh. Jadi harus paten Allah dan lafaz Akbar. Kemudian tidak boleh berhenti lama antara atau sebentar antara lafaz Allah dan Akbar. Jadi berulang Allahu Akbar dan Allah, lama mikir dulu, ingat apa lagi baru Akbar. Tidak boleh. Harus
namanya berkesinambungan ya, Allahu Akbar. Nah kemudian seluruh huruf takbiratul ihram itu harus terdengar oleh kuping kita minimal ya, walaupun dengan berbisik tapi kuping kita itu jelas huruf demi huruf yang dilafalkan ketika kita baca Allahu Akbar. Tidak diam, bukan hanya diam saja, tapi betul-betul keluar suara. Nah, sehingga itu yang namanya membaca. Karena takbir itu termasuk rukun qauli, rukun yang mana dikerjakan atau diucapkan oleh mulut kita. Ketika kita berucap, maka otomatis mengeluarkan suara. Nah, suara itu yang timbul daripada mulut kita, itu yang namanya rukun fi'li. Nah, kalau niat justru rukun qalbi atau rukun yang mana dikerjakan oleh hati kita. Kalau hati kan tidak mengeluarkan suara, tidak mengeluarkan suara kalau hati kita. Dalam bahasa Jawa itu merentes ing ati. Artinya apa? Ketika kita takbir, kita berniat dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita niat sholatnya sah. Begitu. Nah, kalau usolli bagaimana Ustaz? Kalau usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya, itu namanya talaful bin niat, melafalkan niat, itu hukumnya sunnah. Yang wajib malah kehadiran hati kita. Hadirnya hati kita dalam berniat itu yang wajib, karena niat itu merupakan rukun qalbi atau rukun qalbiyah, hati yang bekerja. Baik hadirin sekalian yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, tadi tidak boleh ada spasi antara lafaz Allah dan lafaz akbar. Nah, kemudian seluruh huruf takbiratul ihram itu bisa terdengar oleh telinga sendiri. Kemudian harus masuk waktu sholat. Nah, takbir kita itu harus sudah masuk waktu sholat. Waktu sholat zuhur jam 11:48 kira-kira sudah masuk zuhur. Saking rajinnya zuhur sudah sholat zuhur ya, udah kelamaan di masjid kemudian sholat duluan. Tidak sah hukumnya. Karena apa? Karena persyaratan takbiratul ihram itu harus sudah masuk waktu. Nah kemudian sholat menghadap kiblat ya. Ketika kita bertakbir maka dada kita sudah menghadap kiblat, tidak selainnya. Nah kiblat itu arah-arah kepada Ka'bah ya. Kalau Imam Syafi'i itu takbiran dengan kira-kira kalau Indonesia itu 295 derajat daripada arah utara. Nah itu kiblat kita. Kalau di Madinah malah kiblatnya ke selatan ya. Di Madinah kiblatnya itu menghadapnya ke selatan. Karena apa? Kota Madinah itu di sebelah utaranya ya, sekitar 600 sampai 500 km dari utara kota Mekah. Makanya kalau di Madinah, nah itu kiblatnya menghadapnya ke selatan. Nah kemudian takbiratul ihram bila kita sebagai makmum itu harus dilakukan setelah takbiratul ihramnya imam. Jadi tidak boleh mendahului. Baik hadirin sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasal selanjutnya yaitu tidak kalah penting dalam hal ini persyaratan membaca surah Al-Fatihah. Apa yang harus kita perhatikan ketika membaca surah Al-Fatihah, terutama di dalam sholat? Karena apa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya seorang bila tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini penting sekali dan sesuatu banget ketika kita kemudian membaca surah Al-Fatihah dan di situ kesempurnaan daripada baca Al-Fatihahnya itu berkurang. Bisa mengurangi makhrajnya, bisa mengurangi sifatnya, bisa mengurangi apa
getaran huruf-hurufnya dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan kesempurnaan daripada surah Al-Fatihah. Semakin surat Al-Fatihah sempurna, ya semakin juga kecelakaan dalam kita membaca surah Al-Fatihah terminimalisir. Artinya apa? Artinya semakin Al-Fatihahnya tidak terurai dengan baik, ya semakin fatal, ya semakin banyak kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran dan semakin tidak sempurna sholat kita. Faslun ada pasal syurutul Fatihati asyaratun, syarat membaca Fatihah asyaratun, yaitu ada 10. At-tartibu, yang pertama adalah tertib. Artinya apa? Mendahulukan ayat yang awal, mengakhirkan ayat yang akhir. Ya, surat Al-Fatihah ada berapa ayat? Bapak sekalian, berapa ayat? 7 ayat. Dimulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Itu 7 ayat yang kita baca, tidak bisa kemudian dipindah-pindahkan. Saya boleh maghdubi dulu Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahmanir Rahim. Itu artinya tidak tertib. Persyaratan daripada membaca Al-Fatihah itu harus tertib. Ayat yang pertama dibaca pertama, ayat yang kedua dibaca setelah ayat yang pertama, dan seterusnya. Wal muwalatu, dan urut-urut, artinya antara ayat yang satu dan ayat berikutnya itu harus berurutan dan tidak ada spasi yang panjang. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, berhenti lama tanpa ada udzur, ya. Tapi kalau ada udzur bisa, kita bantu dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita spasi. Tapi ketika tidak ada udzur syar'i, kita tidak boleh berspasi terlalu lama dalam kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu tidak diperkenankan karena dalam baca surah Al-Fatihah itu memang harus muwalah. Muwalah itu dalam bahasa Jawanya itu muli-muli, ya, berurutan, dan spasinya juga seperti kita hanya berwakaf, tidak lama. Wa qira'atu hurufiha, dan mengetahui huruf-hurufnya. Ini wajib, ya, mengetahui huruf-huruf yang keluar daripada makhrajnya itu berbeda-beda. Contoh, huruf kha sama ha itu berbeda dan menimbulkan persepsi yang berbeda, menimbulkan makna yang berbeda. Contoh, as-salatu khairun minan naum, salat itu lebih baik daripada itu kalau khairunnya memakai huruf kha, as-salatu khairun minan naum. Tapi kalau memakai huruf ha akan berbeda. As-salatu khairun minan naum, salat menjadikan bingung orang tidur. Khairun sama khairun mengganti kha dengan ha saja itu sudah berbeda. Khairuddin artinya
bagus-bagusnya agama. Kalau khairuddin, agama yang membingungkan. Nah, kalau dengan kita sebenarnya namanya khairuddin. Bukan khairuddin. Kalau khairuddin itu agama membingungkan. Tapi khairuddin sebaik-baiknya agama. Nah, banyak sekali kemudian ketika kita mengganti huruf dengan huruf yang lainnya, walaupun ya sangat tipis sekali perbedaannya, tapi apa? Tapi bisa mempengaruhi makna daripada kandungan surah Al-Fatihah. Baik, yang ketiga, ya, wa murawatu tasdidatiha, mengetahui tasdidnya surat Al-Fatihah itu wajib. Ya, tadi mengetahui huruf-hurufnya, kemudian wa mura'atu tasdidatiha, mengetahui tasdidnya surat Al-Fatihah. Ayo, ada berapa saya ingin tahu nih? Tasdidnya surat Al-Fatihah berapa? Ya, kalaupun tidak meneliti, asal membacanya pas, ya. Kalau tasdid dibaca tasdid, contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, dibacanya tanpa tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padahal di atasnya hurufnya ada tasdid. Kalau tasdid itu adalah huruf yang double, ya, aslinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, di atasnya huruf lam jalalah ada tasdid, di atasnya huruf ada tasdid, ya. Bismillah, katanya Bismillahirrahmanirrahim, padahal ada tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dalam kitab fikih, tasdidnya surah Al-Fatihah wajib diketahui. Nanti sampai rumah itu tuh tasdidnya berapa sih Fatihah begitu? Ada berapa? 80. Ya, ada berapanya? Antara 18 sampai 8 apa 80, ya. Ya, siap. Wa alla yaskuta sakatan qawilatan, dan hendaknya tidak berdiam dengan diam yang lama antara satu ayat dan satu ayat yang lain, tidak diam yang lama atau spasi yang lama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa mungkin nggak apa kurang apa, tapi insya Allah umat Islam seluruh dunia kalau surah Al-Fatihah, ya, itu tidak mungkin tidak hafal, ya. Oh, pengen beras dulu. Iya, karena dibaca setiap hari minimal 17 kali, ya. Bagi mereka yang takwa beriman, ya. Kadang-kadang Islamnya cuma Islam KTP, Islamnya ditulis di KTP saja, ya. Sholatnya kadang-kadang orang tidak pernah, apalagi sunahnya, apalagi sholat malamnya dan lain sebagainya. Ya mungkin ada juga yang tidak hafal surat Al-Fatihah. Tapi kalau Bapak sekalian di sini, insya Allah semuanya membacanya dengan fasih, dengan benar dan hafal surah. Bahkan tidak surat Al-Fatihah saja, surah-surah yang lainnya. Setelah kita membaca surah Al-Fatihah, membaca surah yang lainnya itu juga hafal. Wala qasiratan yaksudu qat'ul qira'ati, dan tidak boleh pula memberhentikan bacaan dengan berhenti yang pendek, qasirah, tapi dengan niat qat'ul qira'ah, ya, memotong qira'ah, ya. Kalau waqaf itu artinya berhenti sejenak dengan niat melanjutkan bacaan itu waqaf. Tapi kalau qata' itu memutuskan atau berhenti membaca Quran. Kalau memutuskan berhenti, yang membaca tasbih di akhir kalimat Shadaqallahul Azim, begitu biasanya dengan tasbih, dengan baca
membaca subhanallah lazim. Nah, ketika kita menjalankan sholat, kemudian kita baca Fatihah, berniat berhenti walaupun sebentar, tapi niatnya apa? Qat'ul qira'ah atau qat'ul tilawah, memutus tilawah, maka membaca surah Fatihahnya tidak dibenarkan alias tidak sah. Dan kemudian wa qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Jadi sebagian daripada ayat ya surah Al-Fatihah itu bismillah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, bismillah adalah termasuk daripada ayat daripada surah Al-Fatihah. Berarti kalau kita tidak membaca bismillah, tidak sah salatnya. Ya, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Umpamanya tidak membaca, itu berarti tidak sah kalau kita betul-betul mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Nah, ada ya sebagian saudara kita yang membaca bismillahnya dengan sir, dengan lirik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ujuk-ujuk Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Padahal baca bismillah, tapi bismillahnya sir. Dan ada juga memang mazhab yang tidak baca bismillah, enggak sir, tapi langsung Alhamdulillah Rabbil Alamin. Akan tetapi ayatnya surat Al-Fatihah tetap ada 7. Jadi berapa? Ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu satu ayat. Nah, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, satu ayat lagi. Nah, tetap 7 ayat yang tanpa bismillah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, satu ayat. Nah, yang mazhab Imam Syafi'i 7 ayat itu termasuk di dalamnya kan bismillah. Falaqad siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu satu ayat. Nah, kemudian ketika kita menemui iman yang tidak terdengar, bagaimana sikap kita? Tidak terdengar, bisa membaca dengan sir, tidak terdengar, bisa memang tidak baca bismillah. Begitu. Nah, kalau kemudian kita menjumpai semacam itu, nah, kita niatkan dalam hati, berkeyakinan kalau imamnya membacanya sir atau rahasia atau lirik. Nah, kalau yakinnya memang nggak baca, ya berarti kita harus mufaroqah, memisahkan diri daripada jamaah. Karena hati kita gerundel, ya, jadi itu baca apa? Bismillahnya imamnya, ayo bayar nggak baca. Nah, dalam hal ini seperti halnya kita berhaji, berumrah, nah itu di sana itu tidak membaca bismillah, ya, tidak membaca karena apa? Mazhabnya lain, wudunya juga lain. Nah, persentuhan dengan ajnabiyah juga tidak membatalkan, begitu. Nah, ketika kita umroh, ya kita beralih mazhab satu paket. Beralih mazhab satu paket dalam paket ibadah kita, ya. Kalau kemudian kita sholatnya dengan mazhab Hambaliyah, Imam Hambali, berarti wudunya juga memakai Imam Hambali, kemudian batal-batalnya juga memakai Imam Hambali dan lain sebagainya. Karena tidak bisa kemudian kita mengambil yang ringan-ringan saja, ya, atau memilih-milih, ya, memilih mazhab yang ringan-ringan saja. Nah, kalau di Mekah itu tidak batal, ya, antara laki-laki dan perempuan, ajnabiyah orang lain itu tidak batalkan. Kalaupun kita pakai Imam Syafi'i, waduh, pasti bertentangan, karena ketika kita bertawaf, ya, berdesak-desakan, itu tidak bisa dihindari lagi. Bersentuhan dengan
yang lain jenis tidak bisa terbatalkan, tidak bisa terhindarkan. Oleh karena itu, kita beralih mazhab seperti halnya mazhab yang berbagai di sini. Gitu. Nah, ketika di Indonesia kita menerima Syafi'i, ya kita kembali ya persentuhan dengan ajnabiyah, dengan orang lain, termasuk istri kita itu membatalkan. Nah, istri itu batal, iya batal karena istri itu orang lain, bukan mahram. Kalau istri bukan mahram, makanya kita raja boleh. Kalau mahram justru tidak boleh dinikahi. Nah, karena istri kita orang lain, ajnabiyah, maka itu boleh dinikah. Makanya persentuhan dengan istri itu membatalkan wudu kita. Jadi kalau misalnya gimana? Ya tidak apa-apa salaman. Ya asal ketika nanti mau sholat sunnah wudu lagi, mau baca Quran wudu lagi. Ya kalau nggak ingin wudu lagi, ya dengan hakil atau dengan pakaian kita, ya supaya tidak bersentuhan kulit dengan kulit. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa'adamul lahmil makhili bil ma'na. Jadi tidak boleh ada bacaan yang salah yang dapat merusak atau merubah makna surat Al-Fatihah. Nah, ini penting. Ketika kita membacanya dengan keliru atau tidak menempatkan huruf pada makhrajnya, maka begitu terjadi kesalahan. Huruf ain sama hamzah berbeda sedikit, ya. Kalau ain di tengah-tengah tenggorokan, kalau hamzah di belakang tenggorokan, itu menimbulkan makna yang berbeda. Alim itu orang yang berpengetahuan, ya. Tapi kalau alim, ya pakai hamzah, itu maknanya pedih. Nah, itu berarti kan maknanya berbeda sekali. Padahal apa? Padahal beda ain dengan hamzah saja. Sama seperti halnya di Indonesia, ya. Di Indonesia pengucapan itu tergantung kita dalam rangka apa, ya. Namanya dodol, ya. Kalau kita lagi bilang makanan, dodol itu berarti kan makanan. Tapi kalau kita kemudian mengucapannya dengan marah, jangan gitu dodol, berarti dalam rangka menuduh orang itu dodol atau bodoh. Padahal sama lafalnya. Nah, itulah arti dari setiap kata mengandung perbedaan-perbedaan. Makanya dalam hal ini juga begitu, ya. Jadi ketika kita hendak membaca Al-Fatihah harus dengan makhraj yang baik, harus dengan standar-standar dalam rangka atau dalam rangka membaca Al-Quran yang fasih, sehingga Al-Fatihah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi persyaratan utama dalam sholat kita. La sholata liman lam yaqra fi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya seorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, kemudian seluruh bacaan Al-Fatihah harus terdengar oleh musolli, ya. Jadi seluruh baca surat Al-Fatihah itu harus terdengar oleh kuping kita. Lagi-lagi karena apa? Karena membaca surah Al-Fatihah termasuk rukun qauli, rukun yang mana yang bekerja adalah lisan kita, ya. Kalau lisan yang bekerja otomatis mengeluarkan suara. Nah, suara dari surah Al-Fatihah seluruhnya dari awal sampai akhir wajib terdengar oleh kuping kita minimal. Kalau kita jadi makmum, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan diam saja. Nah, kalau diam saja itu namanya bukan membaca. Nah, begini. Bacanya dalam hati katanya. Nah, kalau bacanya dalam hati bukan membaca, namanya membatin dalam hati, ya. Jadi yang namanya membaca rukun qauli itu
huruf demi huruf harus terdengar oleh telinga kita atau telinga yang orang yang sholat. Nah ini penting. Jadi rukun qauli ya, yang pertama itu takbir harus terdengar. Yang kedua itu surah Al-Fatihah harus terdengar. Kemudian yang ketiga itu membaca tasyahud ya, at-tahiyyatu wa sholawatulillah. Nah itu harus terdengar karena termasuk rukun qauli. Yang keempat membaca sholawat pada tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sholli ala sayyidina Ibrahim. Nah itu harus terdengar kuping kita. Dan yang kelima, salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu harus terdengar. Walaupun kita jadi makmum, paling tidak telinga kita harus mendengar apa yang kita ucapkan. Nah baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak boleh membaca Fatihah diselingi dengan zikir atau hal yang lainnya. Walaupun zikir tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, disepasi dengan zikir-zikir yang lain itu tidak diperkenankan dalam kita membaca surah Al-Fatihah. Karena apa? Dari awal sampai akhir mualah harus berurutan dan harus tidak bersepasi yang lama atau spasi yang sedikit, tapi niat untuk apa? Untuk memutus bacaan. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya demikian saja materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan Bapak sekalian perdengarkan membawa manfaat, maslahat fid wa dunya wal akhirah, dan kemudian menambah wawasan kita, menambah keimanan kita, sehingga apa? Kita betul-betul menjadi manusia yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.